sempat kerja di banyak restoran juga di sana, termasuk restoran Indonesia. Mm, Tapi lama-lama aku tuh bikin catering sendiri juga di mm, Amsterdam mm, selama 2 tahun terakhir aku di sana mm, dengan apa? eh, bukan siasat sih, tapi intinya aku jual makanan-makanan yang nggak dijual di restoran Indonesia lainnya. mm, Contohnya nasi uduk. Nggak ada satupun restoran Indonesia di Belanda pada saat itu mm. yang jual hal sederhana buat Iya, iya. orang-orang kayak kita. Ya nasi uduk, Mm, ayam goreng apa mm, semua komplemennya. mm. Dan itu laku banget. Dan dari situ aku lihat ada gap di marketnya. Dan terus aku lanjutkan tuh selama 2 tahun. Kita memang punya banyak sekali apa namanya khasanah rasa lah gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Mhm. Bahkan sebenarnya memang saya juga sepakat, rasa Thai tadi itu, Hmm. yang kita sebut rasa Thai, Hmm. yang saya misalkan mengenalnya itu sebenarnya juga bisa kita temukan ya dalam dalam makanan kita yang lain gitu, Bisa banget. ya kan? Eh, let's say ketika bicara apa itu namanya asinan gitu ya, asinan Hmm. Hmm. Jakarta, saya kebayang dengan Thai salad, Oh iya yang kayak papaya salad gitu apa kan. segala macam. Iya benar ya. Iya, atau tom yum itu kayak mungkin asem-asem Hmm. itu ya. Benar. Jadi Iya. sebenarnya nggak terlalu asing juga sih sebenarnya. Nah, sorry nih aku potong. Mm-mm. Aku tuh sebenarnya tertarik sama seluruh region Asia Tenggara. Mm. Gimana? Karena kalau lihat Malaysia tentunya paling dekat sama kita ya. Mm-mm. Itu banyak banget miripnya. Mm-mm. Thailand jelas, Mm-mm. tapi Vietnam lebih banyak Chinese influence-nya, Mm-mm. tapi juga banyak bahan-bahan serupa. Iya. Dan Laos, Kamboja segala macam. Aku untuk kedepannya lebih mau mencoba explore region-region situ tuh, karena menurutku emang banyak kesamaannya dengan kita Iya. sebagai saudara-saudara Asia Iya. Tenggara. Termasuk juga India gitu ya, kari, penggunaan santan itu Jelas jadi satu. pengaruh India dan Cina di seluruh Asia Iya. Tenggara bukan cuma dalam makanan, emang kenceng banget sih. Iya. Benar, aku selalu tertarik sama sejarah perjalanan rasa, dan misalnya kayak sebelum cabai masuk Indonesia, kita makanannya kayak gimana ya? Nah, Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu aku selalu jadi tertarik cabai tuh. itu bukan Cabai kan bahan Indonesia ya? asli dari benua Amerika. Jadi kita baru dapat setelah Portugis masuk sini, karena mereka Oke. pertama bawa ke Goa, terus dari Goa ditransportasi ke sini. Iya. Jadi Tapi sebelumnya sebenarnya pakai apa ya? Lada, pepper. dari apa yang aku research, iya lada, karena kita juga udah dagang sama India ribuan tahun, Mm-mm. dan India penghasil lada Ya. yang bagus banget Mm-mm. gitu. So aku rasa dari aku lihat makanan Jawa mungkin yang bisa dibilang ancient food kita, nggak banyak yang pakai cabai. Mayoritas bahan-bahannya native to our country. Ya nggak sih? Ntar coba Iya, iya. dipikirin deh, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Sementara Sumatera yang jelas pengaruh Indianya juga Ya, kuat, ya. ya nggak heran cabai masuk dari jalur situ. Dan bumbunya lebih lembut, Ya, lebih benar. tergiling halus. Iya, benar. Dan Ya. makin ke timur sambal itu makin kasar. Setelah dibilang iya benar Ya. juga ya. Kalau di barat itu lebih halus gitu ya, dengan masakan Padang tadi kan bumbunya ditumbuk kayak India gitu ya. Betul. Tapi kita makin ke timur sambalnya makin kasar kan, dabu-dabu, Benar juga ya, kenapa ya? mata gitu. Iya benar. Saya juga baru perhatikan kita itu punya banyak apa namanya varian sambal kita, hampir di tiap daerah punya sambal. Dan kalau diperhatikan tuh menarik gitu. Dan ya menarik banget, kita dalam kurun waktu 500 tahun sejak kedatangan cabai di Indonesia. tanah kita bisa segitu variasinya cara Iya. kita memasak ya. Padahal variannya sebenarnya nggak sebanyak itu. Iya. Tapi sih keriting besar, rawit Iya. mungkin 1 atau 2, Iya. tapi dibanding tanah aslinya dikit. Saya pernah bahas di salah satu episode Aku Rasa tentang sambal. Ya, ternyata ada juga tadi walaupun cabai itu bukan apa namanya asli gitu ya, asli Indonesia, tapi ada di Toraja itu kan ada cabai yang endemik di sana. Dan itu yang paling pedas katanya begitu.
Saya juga Nama belum pernah cabenya coba. apa ya? Aduh, saya lupa ininya. Di salah satu episode itu Hmm. ada cabai yang hanya bisa ditemukan di Toraja. Dan Wow. itu level apa namanya? Kalau kan ada ukurannya Ya, ya. Kalau di cap cabai itu, something. ya Ya, ha-ha. itu kepedasannya yang tertinggi di antara seluruh cabai yang ada di Indonesia paling tidak. Wow. Ini orange, bukan yang orange ya? Tahu Eh, warnanya? aku belum Menarik pernah. sekali Iya, itu. menarik. Nanti kita googling deh. Oke, oke, oke. Oke. Kita ngobrol jadi bahasin cabai. Iya, bisa kemana-mana kalau kalau bahas makanan itu. Bener. Nah, dari sekian banyak menu tadi ada 4 yang andalan lah katakan gitu, dan kemudian ada yang nasi campurnya. Yang paling best seller yang mana? Oh, si gulai daging cangmai. Gulai Gulai daging daging cangmai sama si sop iga itu 2 lumayan laku banget. Kayak Itu dagingnya dicincang gitu atau ada oh tulangnya? enggak, kalau yang gulai daging cangmai sengkel kecil ya, Kotak. kubus-kubus segini-segini, empuk. Udah itu doang sih, sama kentang goreng, kentang juga potong Kentang? segini tapi Potong goreng cepat. digoreng. Kalau si iga ya kayak sop buntut kita lah, pakai wortel, kentang rebus gitu. Yeah. Sebelumnya tuh sop buntut, tapi akhirnya gue ganti iga karena buntut mahal mahal banget. Nah, apa strategi yang dipakai dalam menjual atau memasarkan warung Pak Chandra ini? Promosi lewat media tertentu? Sebenarnya enggak terlalu, dan kita beruntung banget aja sih. Kayak word of mouth-nya cepet banget nyebarnya, dan sebenarnya tuh mayoritas dari situ. Oke, ya? Kita punya di dunia sekarang yang social media sangat ngebantu ya, jelas. Dan kita memang ya posting, tapi nggak segitu seriusnya kayak push di social media atau promosi. Natural aja gitu ya. Iya, dan nggak ngerti kenapa it works, but it works. Seneng banget aku. Ya cocok aja sama lidahnya mungkin ya. Udah siap-siap buka cabang berikutnya? Selalu dapat pertanyaan ini. Ya mungkin doain aja, tapi aku belum terlalu mengarah ke sana. Aku lebih prefer satu tempat dijalanin dengan bener dulu, dan cita rasa tetap dipertahanin. Karena kita juga tim kecil ya. Aku sendiri personally masih masak. Di central kitchennya cuma aku dan 2 orang lain. Untuk masak porsi lumayan banyak banget. Staff di warung juga terbatas. Jadi kayak kita lakuin pelan-pelan. Cabang ya mau aja, tapi pas kita udah siap. Karena aku nggak mau kompromi di kualitas. Ya. Kadang-kadang itu memang jadi itu adalah sebuah peluang gitu ya, dan godaan untuk godaan. Di balik godaan itu ada konsekuensi. Kadang-kadang banyak usaha kuliner yang gagal memaintain kualitas. Itu yang paling kutakutin. Jadi paling standar, how to make a standard, di standar rasa, standar itu. Persis. Udah lihat ada bisa duit nih lumayan. Tapi terus ya nggak kayak handle dari segi produksinya ngapain. Ya. Tapi dari sekarang udah mulai ini ya, di setup sistemnya lah gitu ya, untuk standar rasa. Kan selama ini masih Mas Chandra sendiri kan yang turun tangan gitu kan. Ketika cabang nanti itu salah satu masalah. Ini mulai aku codify, mulai aku catat segala macam, karena sebelumnya dan selama catering aku nggak pakai resep tertulis, cuma semua berdasarkan ingatan aja. Tapi ya of course itu nggak bisa selamanya gitu. Jadi ini partnerku di sini suka marah-marah, tulis dong. Halo Mbak. So iya, itu emang proses kok ya. Ya, itu sebuah keniscayaan lah. Maksudnya ketika memang ke depan diperlukan, kecuali memang sudah memutuskan hanya satu cabang saja, sangat unik. Jadi dieksplor semua di Grand Wijaya. Kekecilan tadi masalahnya. Sebenarnya kalau yang ini mungkin lebih besar, bisa aja, tapi ini kecil, benar-benar kecil. So apa inovasi yang, karena sekarang ini kan
kompetisi di dunia kuliner itu kan luar biasa ya. Mhm. Dan saya lihat siklus hidup sebuah usaha itu juga makin pendek. Betul. Orang harus selalu bikin inovasi, harus terus-menerus bikin inovasi. Kalau enggak orang akan bosan. Betul. Gitu ya dia. Nah, apa nih inovasi-inovasi yang sudah dalam perencanaan? Sebenarnya sedikit lanjut dari apa yang kita bahas tadi sih. Aku punya ketertarikan luar biasa sama rasa-rasa lain di sekitar Region ini. negara kita, di sekitar region, I see. sorry. Jadi aku akan lebih explore, termasuk makanan Nusantara lain. Aku coba kombinasi, aku ya intinya explore lebih lah, explore lebih dan berani mencoba. Dan jangan itu aja. Sebenarnya itu sih. Ya. Menarik, luar biasa. Nah sekarang saya ada satu kesempatan nih untuk Chef Chandra, Mas Chandra, Pak Chandra, Mas Chandra aja. Mas Chandra, supaya teman rasa ini lebih familiar lagi, lebih tahu tentang warung Pak Chandra, tempatnya di mana, produknya apa saja, boleh di highlight, disampaikan kepada teman rasa. Oke. Ya. Halo semua, saya Chandra dari Warung Pak Chandra. Pengen ngajak kalian semua untuk datang ke warungku untuk menikmati makanan rumahan yang sederhana tapi enak banget, dijamin kenyang. Lokasinya di Grand Wijaya Center G9. So ditunggu kehadirannya ya. Terima kasih. Itu teman rasa, datang rame-rame ke warung Pak Chandra, ke rumahnya Pak Chandra. Saya juga akan jadwalkan nih, penasaran dengan inovasi paduan rasa Aku jamin suka. Indonesia, Nusantara dan Thailand ini. Luar biasa. Oke, demikian episode kita hari ini. Nice to meet you, Mas. Nice to meet Sukses you too. selalu Terima dengan kasih udah usahanya. diundang. Terima kasih sudah mewarnai kuliner Indonesia. It's my pleasure. Teman rasa, demikian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan saya, Cak Tom, di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.